Halo, perkenalkan, nama gue Nadela Rizkia atau panggil aja Dela. Malam ini gue akan menyampaikan cerita dari seorang bernama Wahyuni tentang pengalaman horornya di negara Jepang. Sebelumnya kita berbeda minta maaf karena jarang memposting konten podcast. Jangan lupa untuk terus mensupport Kita Berbeda Channel dan dengarkan podcast kita di YouTube, Anchor, Spotify, dan platform lainnya di link bawah ini. Enjoy this story. Pada suatu hari, saya bertugas sebagai cabin crew atau lebih tepatnya, seorang pramugari di sebuah maskapai penerbangan BUMN. Singkat cerita, ini bermula ketika saya sedang bertugas di negeri Sakura, Jepang. Sebenarnya ini adalah cerita sebelum saya pensiun dini menjadi pramugari. Pada sekitar tahun 1990, suatu hari saya hendak flight ke sebuah negara di Eropa, dan kebetulan transit dahulu di Jepang selama 1 hari 1 malam. Sebelumnya saya mengawali perjalanan ini dari Denpasar sekitar 7 jam lamanya. Biasanya kalau transit lebih dari 24 jam, kami para kru bermalam di sebuah hotel. Saat itu kami bertujuh. 1 pilot, 1 co-pilot, 1 pramugara, dan 4 pramugari termasuk saya. Karena kami ganjil, akhirnya yang laki-laki bertiga sekamar dan pramugari 2 orang per kamar. Kami menginap di sebuah hotel daerah Shinjuku, Tokyo. Hotel yang kami inapi memang hotel yang bangunannya sudah cukup lama, tidaklah modern atau minimalis. Kalian pasti sudah familiar dengan banyaknya cerita horor di Jepang, termasuk cerita-cerita horor yang terjadi beberapa penginapan di Jepang. Tapi saya tidak kepikiran sampai sejauh itu. Singkat cerita, akhirnya kita check-in pada sore hari. Kami bergegas bersih-bersih dan membongkar koper untuk ganti baju dan segera mengistirahatkan badan. Saat teman saya sudah selesai mandi duluan, saya pun bergantian untuk mandi. Setelah 15 menit saya mandi, saya pun bergegas ganti baju untuk segera tidur. Teman sekamar saya kondisinya sudah tidur duluan. Ketika saya baru saja terlelap selama 5 menit, tiba-tiba teman saya merasa gelisah. Ia membolak-balik berganti posisi tidur. Entah apa yang ia rasakan, tapi saya tidak mau mengganggu atau membangunkannya. Tiba-tiba, ia membangunkan saya secara perlahan, dan saya pun terbangun. Ia berbisik kepada saya, "Yun, kamu udah tidur?" Saya menjawab, "Baru aja mau lelap, gue tidurnya kenapa?" "Gue gak bisa tidur. Gak enak rasanya tiba-tiba pengap," jawabnya. "Ya udah, coba pelan-pelan dicoba tidur lagi. Makanya baca doa sebelum tidur. Besok pagi kan kita udah harus lanjutin flight.
Kapan lagi bisa tidur enak? Ucap saya. Ketika saya mencoba melanjutkan tidur, teman saya kembali menggoyangkan badan saya. Kali ini cukup kencang. Saya pun langsung membalikkan badan ke hadapannya sambil berselimut sampai wajah. "Yun, itu apa?" ucapnya sambil gemetaran. Kondisi kami saat itu berbicara di dalam selimut berhadapan. "Ada apa sih? Ngomong yang jelas dong," jawabku. "Itu, di kaca ada apaan, Yun? Gue takut." "Ada cewek duduk di meja rias." "Itu siapa ya, Yun? Gue takut," ujarnya setengah nangis. "Serius loh, siapa?" Saya pun juga tak berani keluar selimut untuk melihat ke arah meja rias. Kebetulan posisi teman saya tidur membelakangi meja rias. "Memang kayak apa bentuknya?" tanya saya kepada teman saya. "Cewek, Yun. Mukanya semuanya putih, rambutnya disanggul. Tadi pas gue tidur madep meja rias, tiba-tiba ada dia di sana. Langsung lihat gue dengan tatapan yang dingin," ujar teman saya sambil gelagapan. Kita langsung menebak-nebak bahwa ciri-ciri itu adalah seorang geisha. Oh God, masih gak nyangka kali ini benar-benar mengalami kejadian sama kita. Kejadian mistis yang ada di Jepang. Seketika merinding sejadi-jadinya. Sejak teman saya cerita mengenai perawakan hantu itu, jujur, kita sama sekali gak berani untuk keluar dari dalam selimut. Sampai ketiduran, hingga pagi kita bangun. Paginya, saya menceritakan kejadian semalam kepada kru lain. Mungkin saja pernah terjadi pembunuhan geisha tersebut di dalam kamar itu, hingga ia gentayangan. Wow, ternyata kamar yang saya tidurin itu sehoror itu.